Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Satu ayat dulu. Dan ingatlah dan ingatlah ketika berkata Musa, yaitu Musa, liqaumihi kepada kaumnya, innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum, Dia memerintahkan kepada kalian atau Allah menyuruh kalian antazbahu, agar kalian menyembelih. Jadi dari kata zabaha yazbahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, menyuruh kalian menyembelih, agar menyembelih baqaratan, yaitu sapi betina. Sapi betina. Baqaratan, sapi betina. Qalu, mereka berkata, banyak. Kalau satu qala, kalau dua qala, banyak. Qalu, mereka berkata, adakah izuna huzwa? Apakah kamu hendak menjadikan kami tua ejekan? Kalau qala, maka Musa menjawab, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin, yaitu aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Kemudian ayat selanjutnya, qalu udkhulana, kalau di ini jadi hamzah wasal. Jadi bunyi hamzahnya tidak dibunyikan, tidak disuarakan wasal namanya. Kalau dibunyikan khotok. Qalu udkhulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana ma hi, untuk menjelaskan atau agar menjelaskan, ya, sapi betina apakah itu? Sapi betina apakah itu? Maka qala Musa menjawab, innahu, sesungguhnya ia yaqulu, innahu yaqulu innaha baqaratun, itu sesungguhnya sapi tersebut la faridun wala bikrun. Jadi ketika ditanya, pada tadi disuruh Nabian, kira-kira ada pertanyaan, ada permintaan, coba Nabi saya langsung. Itu perangnya Bani Israil. Atau disuruh tapi banyak. Apa tadi bahasa katakannya cincong apa? Tulinan. Banyak alasan, banyak pertanyaan, banyak jawabnya, banyak ilahnya. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Maka Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. La faridun wala bikrun, tidak tua, tidak muda. Kalau bapak-bapak sudah tua, la faridun wala bikrun. Awan baina zalik. Awan itu pertengahan, berarti pertengahan di antara itu.
tua, tidak muda. Pokoknya pertengahan lah di antara itu. Fa'alu ma tu'maru. Jangan banyak tanya, udah kerjakan saja. Maka kerjakan apa yang diperintahkan kepada. Ternyata tidak cukup. Kalau keulana rabbaka yubayyin lana ma launa. Kalau tadi pertanyaannya sapi yang model apa, jenisnya bagaimana, akhirnya sudah dijawab. Sapi betina yang tidak tua, tidak muda. Masih juga nyinyir mereka itu. Kalau mereka mengatakan keulana rabbaka yubayyin lana ma launa. Sekarang lagi mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia juga menerangkan, agar Allah menerangkan kepada kami apa warnanya. Ini pertanyaan warna. Apa warnanya? Malumah. Apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nazirin. Maka ada jawabannya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yaitu fakir. Makanya bahasa Jawa kuning pakai nyoman. Tuh bahasa Pinang sudah berapa dari bahasa Dabiak. Kemudian apa tadi? Pakai. Jadi fakirun. Ya, jadi warnanya adalah sofro. Sofro itu artinya kuning. Kuning yang tua namanya coklat. Jadi di sini dikatakan bahwa yang warnanya adalah kuning tua. Warnanya kuning tua. Kemudian tasurun nazirin, menyenangkan pandangan. Pokoknya lama dicarian. Ya. Lama dicarian, sangat dicarian. Yang kuningnya kuning tua. Pokoknya dia menyenangkan setiap orang memandang. Itu ayat yang ke-69. Kalau ternyata tidak cukup, tadi kita bagaimana? Sapi betinanya tidak tua, tidak muda. Ternyata masih juga belum menyembelih mereka itu. Malah bertanya, warnanya? Sudah dijawab, warnanya kuning tua lagi. Pokoknya menyenangkan kan? Ternyata tidak cukup. Belum juga dia melaksanakan penyembelihan. Masih juga bertanya, qalu maulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Kata mereka, yang mohonkan juga kepada Tuhan untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi betina itu masih sama-sama juga bagi kami. Ayo, sapinya model apa? Masih juga bertanya. Beko setelah itu jangan sampai aku belum banyak bertanya. Kami akan bertanya. Ini soal berita dari Allah ini. Tapi kalau nanti pertanyaan-pertanyaan silakan. Masih sama bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la siyata fiha qalu ana jita bil haqq fazabahuha wa bakadu yaf'alun. Dia berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya pun banyak kali. Hanya dijelaskan karena mereka bertanya-tanya, hanya dijelaskan. Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah, sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Maka mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Itu pun hampir-hampir saja mereka tidak
melakukan atau mengerjakannya. Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya mereka, yo kalau itu belajar emang, itu akhirnya didapil. Itu pun hampir sama dan tidak mengerjakan. Oke, jam berapa sekarang? Capek banget. Alun pertanyaan jawabannya alun. Jadi singkat cerita, kalau dipanjang lebarkan di dalam tafsir ini yang berbahasa Arab sampai 7 halaman penjelasannya. Kalau 7 halaman saya yakin sampai jam 7 juga. Ya, sementara kita ada yang mau pergi kerja. Singkat cerita dari yang penjelasannya dari tafsir ini adalah nikmat yang diberikan kepada Bani Israil itu sangatlah banyak. Termasuk nikmatnya itu apa? Allah menjelaskan siapa pelaku pembunuhan. Ini sekarang ada pembunuhan. Siapa pelaku pembunuhan dan siapa yang terlibat pembunuhan ini? Nah, ini ternyata kisah orang yang ngarang-ngarang, yang merekayasa, yang menipu-nipu dari dulunya sudah. Contoh, misalnya si A melakukan pembunuhan yang dituduh orang lain. Malah si A itulah yang mencari, jangan membunuhnya. Dan ini terjadi. Riwayat-riwayat tentang ini banyak sekali. Minimal ada 2 kita jelaskan di sini. Ya, ada 2. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani yang menceritakan hadis ini, bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israil yang dia itu qimah, mandul, qimah, mandul. Jadi tidak mempunyai anak, sedangkan dia mempunyai harta benda yang sangat-sangat banyak. Itu diceritakan di halaman 2, di halaman 2. Hartanya sangat banyak. Orang yang mewarisinya adalah anak lelaki dari saudara laki-lakinya. Jadi pada suatu malam keponakannya itu membunuhnya dan meletakkan mayatnya di depan pintu rumah salah seorang dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka diletakkannya itu mayatnya. Di pagi harinya si pembunuh menuduh mereka, hingga masing-masing pihak memakai senjatanya dan sebagian dari mereka juga akhirnya berperang satu sama lain. Kemudian orang-orang yang bijak dan berkuasa dari kalangan mereka berkata, mengapa kalian saling membunuh di antara sesama kalian, sedangkan utusan Allah berada di antara kalian? Akhirnya mereka datang menghadap Nabi Musa. Kemudian diceritakannya peristiwa ini. Nabi Musa berkata, inilah yang dimaksud Al-Baqarah ayat yang ke-67 itu. Mana sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor betina. Nah itu, karena tidak ada bingung ini siapa pelakunya, siapa yang membunuhnya. Ya, akhirnya udah begini. Ya. Allah kirimkan ini sapi betina, maka sembelihlah sapi betina ini. Apa kata mereka? Waduh, ini tidak masuk akal. Ditanya siapa pembunuhnya dan pelakunya, malah disuruh menyembelih sapi, menyembelih seekor sapi. Apa kata mereka? Apakah kamu, Musa, hendak menjadikan ini olok-olok, buah ejekan? Maka Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Yang berlindunglah kalau memang ini memang berarti bodoh ini. Tidak begitu, ini berita. Maka perawi mengatakan, seandainya mereka tidak menyangkal, niscaya sapi apapun yang mudah didapat itu sudah cukup bagi mereka
tetapi karena memang sifat dan karakter mereka itu banyak alasan, banyak cinta, banyak kulinanya, banyak alasannya, ya. Kemudian mereka itu malah bertanya dan bertanya. Coba kalau lakukan saja sudah selesai, mudah, tetapi mereka keras kepala. Akhirnya mereka diperberat. Coba kalau langsung disembelih sapi betina itu sudah selesai. Ternyata mereka bertanya. Akhirnya Allah berberat. Sama doa, ya, dilatih akan dijawab. Dirikanlah sholat. Sholat Tuhan semuanya jadi bukan semuanya manusia hidupnya. Akhirnya kesudahnya dia sholat ini. Atau diperintahkan sesuatu banyak alasan. Itu corongnya Mas Haji itu kita kenal. Tuhan Mas Haji, ada semua gayanya. Padahal sampai ke kali goyang. Kesudahnya apa? Dan sampai. Kita jangan seperti Bani Israil. Kemudian kalau mereka itu langsung saja melakukan, ya mudah bagi mereka, tidak berat. Setelah mereka mendapatkan sapi betina yang diperintahkan agar mereka menyembelihnya, ternyata sapi betina itu adalah milik seorang lelaki yang tidak punya sapi lain kecuali satu-satunya adalah sapi yang mereka harapkan. Akhirnya si pemilik sapi berkata, demi Allah, sebagai tukarannya aku tidak mau kurang dari sejumlah emas yang memenuhi kulitnya. Maka mereka terpaksa mengambil sapi betina tersebut dengan memberikan, ya, tukaran berupa emas sepenuh kulitnya. Kemudian mereka menyembelih sapi tersebut, lalu mengumpulkan sebagian dari anggota sapi betina tadi ke tubuh mayat. Kemudian ditanya tuh, ya, siapa pelakunya? Pelakunya. Ternyata pelakunya itu yang melaporkan tadi. Bagi Allah mudah kan? Orang yang sudah bagian daripada itu dipukulkan, maka menjawablah, inilah pelakunya. Ya, pelakunya adalah orang ini. Hanya mengisyaratkan kepada keponakannya tadi. Lalu dia mulai dan mati. Artinya setelah menjawab itu memang mati lagi. Tidak hidup terus, mati lagi. Jadi hidup untuk menjelaskan. Nah, si pembunuh tidak diberi sedikit pun harta pun dari peninggalan si mayat setelah peristiwa tersebut. Maka pembunuh tidak dapat mewarisi harta si pembunuh. Itu satu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain. Ada Adam Ibnu Abu Ilyas dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan dari Abu Aliyah mengenai firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Maka tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israil, dia orang kaya dan tidak mempunyai seorang anak pun. Yang mewarisinya adalah salah seorang kerabatnya. Ternyata dari sana lalu membunuh karena ingin harta warisan. Apakah ada juga di antara manusia itu di Indonesia seperti ini? Membunuh karena berebut harta. Rasanya dunianya boleh dan disampaikan ke cerita raja itu ditampe awak, tapi nasi ditampe awak. Kejadian berulang katakannya harus. Jadi ada cerita lain. Kemudian si kerabat tadi membunuhnya agar cepat memperoleh harta warisan. Lalu mayatnya ia campakkan, ia buang di perempatan jalan. Si pembunuh datang kepada Nabi Musa, kemudian berkata, sesungguhnya kerabatku telah terbunuh. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat berat, karena aku tidak menjumpai seorang pun selainmu yang dapat menjelaskan kepadaku siapa pembunuh dan pelaku, wahai Nabi Allah. Maka Nabi Musa menyuruh kepada semua orang, meminta dari Allah, siapa yang mengetahui peristiwa ini, hendaknya dia menceritakannya kepada kami. Ternyata tiada seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Lalu si pembunuh datang kepada Musa dan berkata,
engkau adalah Nabi Allah, maka mintakanlah kepada Allah buat kami agar dia menjelaskannya kepada kami. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, lalu Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Ini riwayat yang lain. Mereka heran dengan jawaban tersebut, lalu berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Kalau. Maka Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar menerangkan begini panjang lebar sampailah di ujung dari ayat yang ke-71. Hampir saja mereka tidak melakukan menyembelih juga. Jadi dengan demikian, kalau ada perintah, ya langsung saja kerjakan. Kalau banyak tanya, akhirnya repot sendiri, berat seperti yang dialami oleh Bani Israil. Terakhir di halaman yang 4, kalau ingin membaca atau dibacakan sekarang, ibu di rumah saya Bapak membaca. Nah, menurut riwayat yang sampai kepada kami, mereka tidak menemukan sapi betina yang spesifikasinya disebutkan kepada kami, kepada mereka, kecuali hanya pada seorang wanita tua yang memeliharanya banyak anak yatim. Maka si nenek itulah yang mengurus mereka. Tatkala si nenek mengetahui bahwa dia ada yang dapat membersihkan mereka kecuali hanya sapi miliknya, maka ia melipat gandakan harganya kepada mereka. Lalu mereka menghadap Nabi Musa dan menceritakan kepadanya bahwa mereka tidak menemukan sapi berciri khas yang seperti itu kecuali pada seorang wanita, dan wanita itu meminta harga pembeliannya berlipat ganda. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan kepada kalian, tetapi kalian memperberat diri kalian sendiri. Maka berikanlah kepada si nenek itu apa yang disukainya dan apa yang telah ditetapkannya. Lalu mereka mengabulkannya dan melakukan, lalu memberi sapi betina itu dan menyembelihnya. Kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka agar memotong salah satu dari tulang sapi betina untuk dipukulkan kepada jenazah tersebut. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, dan ternyata jenazah tersebut dapat hidup kembali. Lalu menyebutkan kepada mereka nama orang yang telah membunuhnya. Setelah itu ia mati kembali setelah semuanya menjelaskan. Bahkan Nabi Musa menangkap si pembunuh yang ternyata tiada lain dan tidak bukan adalah orang yang pernah datang dan mengadu kepada Nabi Musa itu sendiri. Akhirnya si pembunuh tersebut dihukum mati sebagai pembalasan dari perbuatan jahatnya. Ini seperti sinetron. Jadi apapun kebohongan, ya apapun rekayasa, baik dulu pada zaman Nabi Musa yaitu kaum Bani Israil maupun sekarang, ujung-ujungnya akan terbongkar juga. Maka hati-hatilah kita melakukan sesuatu, jangan sampai mengakibatkan kita sendiri berat untuk melakukannya. Apapun perintah Allah yang 1000 ayat dalam Al-Quran, maka kita usahakan untuk menjalankannya. Larangan yang 1000 ayat dalam Al-Quran, hendaknya kita menjauhinya. Terima kasih pas jam 6:10. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita kaji